Selamat malam para pelanggan Bude Yanti yang hobinya pesan kopi dan pisang goreng tapi tidak mau bayar. Saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini adegan masih berlanjut yang dimana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan dua orang pria berjubah hitam yang tersisa. Setelah pukulan Xiaoyan berhasil membunuh salah seorang pria berjubah hitam. Pada saat ini Xiaoyan sedikit menekuk lututnya, kemudian Xiaoyan segera menembak ke arah hutan yang berada di sebelah kanan. Meskipun Xiaoyan berhasil karena keberuntungan sebelumnya, namun hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar jernih. Tentu saja tahap awal bintang 5 tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk dihadapi, akan tetapi Xiaoyan tidak yakin bahwa dirinya bisa menghadapi pria berjubah hitam yang merupakan pemimpin ini. Sementara itu di sisi lain mata dan pupil pemimpin berjubah hitam pun sedikit menyusut, dirinya pun berteriak, apakah Xiaoyan pada saat ini ingin melarikan diri? Seketika kemarahan yang disebabkan oleh kematian bawahannya karena penghinaan dari Xiaoyan ini segera meningkat, dirinya tidak menahan kekuatan apapun lagi dan Douqi merah darah segera menyemburkan sadar dari tubuhnya. Lalu dengan segera sosok itu pun menghilang dan sosoknya sudah muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Kemudian pisau tajam segera menyerang ke arah Xiaoyan. Lalu pada saat yang bersamaan pisau pun seketika menusuk dengan cepat dan Xiaoyan tidak mengetahui arah dari pisau ini. Bahkan pisau ini terus-menerus menusuk beberapa kali hingga akhirnya Xiaoyan pun perlahan mundur dan tubuhnya sudah ditutupi dengan lebih dari belasan luka dan dalam. Pada saat ini banyak luka di tubuh Xiaoyan dengan darah yang membasahi pakaian hitamnya. Bersamaan dengan itu seorang pria berbaju hitam lainnya segera bergegas menuju ke arah punggung dari Xiaoyan. Lalu bila tajamnya segera menembus jantung Xiaoyan dengan suara angin yang sangat tajam. Tentu upaya gabungan dari kedua pria berjubah hitam pada saat ini memaksa Xiaoyan dalam keadaan situasi berbahaya. Sehingga Douqi segera melonjak di dalam tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengayunkan pedang berat kuno. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik untuk memblokir serangan ini dan Xiaoyan segera melesat seperti anak panah. Meskipun Xiaoyan berhasil memblokir banyak serangan namun salah satu bila mengenai telapak kaki Xiaoyan, sehingga Xiaoyan pun terjungkir balik beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Lalu setelah menyekat noda darah di sudut mulutnya Xiaoyan pun menatap pemimpin berbaju hitam dengan mata dingin. Tentu hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan perasaan ketidakberdayaan, karena pria berbaju hitam di hadapannya ini setidaknya adalah Douqi bintang 5 tahap akhir. Sementara itu di sisi lain pemimpin pria berjubah hitam pada saat ini memiliki jejak keterkejutan yang melintas di matanya. Karena siapa sangka seorang Douqi di tahap akhir bintang 4 benar-benar berhasil bertahan sampai saat ini. Selain itu bahkan dirinya berhasil membunuh salah satu bawahannya dan menyebabkan yang lainnya terluka ringan. Lalu kedua pria berjubah hitam itu pun saling memandang sesaat sebelum akhirnya kepala pria berbaju hitam memiliki aura pembunuh yang kuat di sekujur tubuhnya. Kemudian aura pembunuh ini pun seketika bercampur dengan Douqi yang berwarna merah darah. Bahkan mata si pria pun berubah menjadi warna darah yang pucat dengan pedang tajamnya. Kemudian dirinya pun segera terbang di udara seperti ular yang berdarah. Saat ini sosoknya benar-benar melesat dengan sangat cepat melebihi kecepatan dari hantu. Tentu saja wajah Xiaoyan pun berubah drastis karena hal ini benar-benar terjadi dengan begitu cepat. Lalu ribuan bayangan dari pedang api surgawi kuno Xiaoyan segera dilesatkan dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Saat ini mereka pun segera menghantam pria berbaju hitam dan aliran udara digulung oleh pedang besar yang merobek kekosongan. Lalu turbulensi spasial yang dihasilkan membuat pria bertubuh hitam itu tidak terlihat. Kemudian pemimpin pria berbaju hitam pada saat ini tersentak dan dirinya tiba-tiba menghentikan serangannya. Lalu seluruh tubuhnya tampak hancur dan tubuh bagian atasnya segera bersandar menghindari pukulan fatal dari Xiaoyan. Setelah itu dirinya pun segera mengelak dan tubuhnya berbalik sebelum akhirnya kembali melesat ke arah Xiaoyan. Kemudian pedang miliknya segera menusuk langsung ke jantung Xiaoyan.
Melihat bilah tajam yang merobek ini, Xiao Yan tidak berani meragukan kekuatan serangan bayangan darah ilusi ini, sehingga Xiao Yan pun menarik nafas tajam dan seluruh dadanya seketika tenggelam ke dalam. Lalu Xiao Yan menghindari pedang yang menyambar sebelum akhirnya Xiao Yan segera melesatkan tendangannya ke arah pria berjubah hitam. Tentu saja pertempuran intens di antara keduanya pada saat ini benar-benar terjadi. Lalu keagungan Doqi dari pertempuran ini seketika menyerbu ke segala arah, dan pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar kewalahan menghadapi serangan dari pria berjubah warna hitam. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan teknik langit dingin untuk menghadapi pria tersebut, sehingga ruang ilusi seketika terbentuk di udara yang menyebar tidak terlihat seperti gelembung air. Namun menghadapi Dodi yang setidaknya merupakan puncak bintang 5, maka kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Xiao Yan hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya menghilang. Namun meskipun teknik ini berjalan sesaat, namun hal itu sudah cukup untuk Xiao Yan. Kemudian pria berbaju hitam itu pun segera pulih, namun pada akhirnya tubuh besar dari pedang Xiao Yan ini telah tenggelam ke dalam tubuhnya. Lalu pria berbaju hitam itu bahkan tidak sempat berteriak ketika pedang ini menghantam ke bagian tubuhnya. Saat ini seluruh tubuhnya seketika berubah menjadi genangan darah dan daging yang memercik kemana-mana. Lalu kepala pria berpakaian hitam pada saat ini tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi, dan pada saat ini dirinya benar-benar kehilangan dua bawahannya secara berturut-turut, sehingga Doqi merah darah seketika bergetar hebat dan tubuh pemimpin berjubah hitam dengan cepat menjadi terdistorsi. Lalu bersamaan dengan itu bilah tajam bergetar keras dan tiba-tiba bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Menanggapi serangan yang seperti badai ini, Xiao Yan pun merentangkan sayap tulang yang berada di punggungnya. Saat ini Xiao Yan mengandalkan keterampilan misteri di tubuhnya dan Doqi terus-menerus distimulasi, sehingga Xiao Yan pun berhasil menghindari serangan tersebut dan pemimpin pria berjubah hitam pada saat ini benar-benar dipenuhi keheranan. Pria berjubah hitam ini benar-benar tidak menyangka bahwa serangan yang biasanya efektif tidak berpengaruh kepada Xiao Yan. Si pria pun pada saat ini benar-benar menjadi sangat marah dan dirinya segera mengeluarkan pukulan terkuatnya. Lalu angin kencang segera menghantam ke arah tubuh Xiao Yan dengan sangat cepat. Seketika mata Xiao Yan pun tiba-tiba menyusut dan Xiao Yan hanya bisa memblokirnya dengan pedang besar secara horizontal dengan tergesa-gesa. Bahkan saking kuatnya serangan ini pun pada akhirnya pedang berat milik Xiao Yan segera terlempar. Lalu sisa kekuatan angin kencang dari serangan ini pun seketika melewati lengan Xiao Yan. Kemudian sensasi kesemutan menyebar melalui lengan dan langsung mencapai ke tubuh Xiao Yan. Setelah itu serangkaian suara patah tulang meledak dan Xiao Yan mengeluarkan darah di tubuhnya. Tentu tubuh Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera jatuh ke samping. Kemudian Xiao Yan menahan darah yang melonjak di dadanya dan menarik nafas dalam-dalam ketika menyaksikan bayangan darah yang mengejarnya. Xiao Yan pada saat ini hampir tidak bisa mengedarkan Doqi yang habis di dalam tubuhnya. Lalu di tengah-tengah keputusasaan ini Xiao Yan pun mendapatkan sebuah pemikiran dan kekuatan spiritual Xiao Yan sekarang menyebar. Kemudian kekuatan spiritual ini segera membungkus pedang kuno yang terjatuh dan melesatkannya ke arah Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera menginjak pedang kuno dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tentu Xiao Yan memanfaatkan lonjakan dari pedang ini untuk dengan cepat terjun ke dalam air, sehingga tubuh Xiao Yan pun tenggelam ke dalam air meninggalkan deretan bayangan darah yang tercengang. Pria berpakaian hitam yang berdiri di udara pada saat ini tidak berharap bahwa Xiao Yan akan melakukan gerakan seperti itu. Si pria pun dengan marah segera melesatkan banyak pisau berdarah yang menuju ke dasar kolam, sehingga seluruh kolam tiba-tiba mendidih dan berguling gemetar hebat dan meraung seperti gemuruh. Tentu kekuatan menghancurkan langit dan bumi hampir menjungkir balikkan permukaan air di kolam. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun sedikit terkejut dan mengerahkan Doqi untuk menyelam dengan putus asa. Namun sayangnya Xiao Yan segera menemukan bahwa daya apung dari kolam terpencil ini benar-benar sangat kuat. Karena tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba, namun kecepatan tenggelam Xiao Yan ini benar-benar sangat lambat. Sehingga Xiao Yan pun berpikir bahwa dirinya benar-benar membutuhkan benda berat pada saat ini.
lalu Xiao Yan segera mengeluarkan pedang besar miliknya dan memeluk erat pedang tersebut, sehingga pada saat yang bersamaan kecepatan tenggelam Xiao Yan pun segera menjadi sedikit lebih cepat. Namun Xiao Yan menyadari bahwa kecepatan ini saja masih belum cukup untuk Xiao Yan menyelam. Xiao Yan seketika teringat dengan dinding yang dirinya dapat di pelelangan, sehingga akhirnya Xiao Yan pun mengeluarkan dinding tersebut dari cincin penyimpanannya dan buru-buru memeluk dinding besi. Akhirnya seluruh tubuh Xiao Yan pun segera tenggelam dengan cepat seperti roket. Bersamaan dengan Xiao Yan yang tenggelam sejauh ribuan meter ini, Xiao Yan pun merasakan keterkejutan. Xiao Yan menyadari bahwa dasar kolam ini benar-benar sangat dalam. Lalu semakin mencapai dasar suhu menjadi semakin turun dan Xiao Yan merasakan semakin kedinginan. Xiao Yan pun bertanya-tanya, tempat macam apakah ini dan mengapa dingin sekali? Jika Xiao Yan tidak memiliki perlindungan tubuh api surgawi, maka dapat dipastikan jika Xiao Yan akan berubah menjadi balok es. Bersamaan dengan gumaman tersebut, jantung Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba bergetar. Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang buruk dan Xiao Yan segera menarik dinding besi ke dalam cincin penyimpanannya, sehingga tubuh Xiao Yan pun seketika berhenti dan Xiao Yan bergumam bahwa dirinya tidak menyangka dasar kolam ini begitu ajaib. Pada saat ini Xiao Yan melihat kabut tebal yang sangat dingin di hadapannya. Xiao Yan segera bergumam bahkan api surgawi miliknya pada saat ini bisa diselimuti oleh embun beku yang luar biasa. Untungnya pada saat ini Xiao Yan berhenti dengan tepat waktu, karena jika tidak maka konsekuensinya akan menjadi bencana untuk Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pada saat ini menjadi benar-benar sangat pucat. Selain itu kepucatan api surgawi menjadi semakin intensif dan Xiao Yan segera meletakkan kakinya berulang kali. Lalu Xiao Yan berniat menghilangkan lapisan es yang belum sempat meluas ke atas bagian tubuhnya. Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar kedinginan, tetapi setelah berpikir dua kali Xiao Yan merasakan sedikit kenyamanan. Xiao Yan pun berpikir bahwa tempat ini benar-benar sangat bagus, bahkan pria berjubah hitam dan bayangan darah seharusnya tidak dapat menahan kerasnya udara dingin yang berada di sini. Dengan begitu maka Xiao Yan dapat mengulur waktu. Xiao Yan pun pada akhirnya segera mengeluarkan cairan roh bening dan pada saat ini luka Xiao Yan mulai sembuh di bawah pengaruh pil energi darah. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam yang pada saat ini benar-benar sangat marah segera menatap ke arah kolam yang tenang, lalu dirinya pun menunggu Xiao Yan untuk waktu yang lama hingga akhirnya dirinya segera memutuskan untuk melompat ke dalam kolam. Begitu dirinya memasuki kolam air pun memercik dan hawa dingin di kolam segera menjadi lebih kuat. Lelaki berbaju hitam itu pun menemukan bahwa penglihatannya benar-benar sangat kabur. Pria berjubah hitam ini pun segera mengeluarkan doki yang membungkus tubuhnya untuk mengusir rasa dingin. Kemudian sosoknya segera berakselerasi dan tenggelam ke bawah untuk mengejar Xiao Yan. Lalu belasan bayangan darah segera mengikutinya di belakang dan membentuk setengah lingkaran dan dengan cepat turun mencari sosok Xiao Yan. Namun ketika dirinya benar-benar sudah sampai di kedalaman kolam, justru saat ini dirinya tidak menemukan jejak Xiao Yan. Sementara itu dirinya pada saat ini merasakan semakin dingin dan merasa bahwa dokinya tidak lancar. Sehingga pria berjubah hitam pada saat ini meyakini bahwa Xiao Yan yang hanya seorang dou di bintang 4 tahap akhir pasti tidak akan bisa bertahan di sini. Namun kemarahan dari si pria ini benar-benar menekan hatinya dan dirinya benar-benar penasaran. Sehingga pada akhirnya dirinya pun memutuskan untuk terjun lebih dalam dan mencari sosok Xiao Yan. Namun semakin dalam dirinya menyelam pada saat ini dirinya benar-benar terkejut. Karena dirinya melihat semua bayangan darah yang mengikutinya pada saat ini meledak menjadi potongan-potongan kabut darah, sehingga si pria pun bergumam bahwa tekanan di bawah sini benar-benar sangat kuat. Dirinya pun segera melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain dengan bantuan 3 benda aneh dan kekuatan spiritual, maka persepsi Xiao Yan di dalam air jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pria berjubah hitam. Lalu pada saat ini di bawah penutup kabut Xiao Yan menatap gugup pada setiap gerakan pria berjubah hitam. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain pria berbaju hitam tidak ada bayangan darah yang mengikutinya.
Xiao Yan pun diam-diam menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pedang berat api surgawi di tangannya. Xiao Yan pun bergumam sepertinya pria berbaju hitam belum menemukan keberadaan Xiao Yan sampai sekarang, dan hal itu sepertinya dikarenakan lingkungan yang berada di sini, dengan bantuan kekuatan spiritual di puncak keadaan maka tentu saja Xiao Yan memiliki keuntungan di sini. Akan tetapi tetap saja pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa bertindak dengan gegabah, apalagi dengan kekuatan si pria yang menakutkan, maka akan lebih aman untuk menunggu kesempatan yang baik dan menimbulkan kerusakan serius kepadanya. Xiao Yan pun menahan auranya perlahan dan menggerakkan langkah kakinya dan menyatu dengan bayangan di dasar kolam. Pada dasarnya si pria berjubah hitam pada saat ini tidak mungkin menemukan Xiao Yan jika hanya mengandalkan penglihatan saja. Lalu akhirnya setelah menunggu dengan tenang untuk beberapa saat, Xiao Yan pun dengan lembut segera mengeluarkan pisau baja dari cincin penyimpanannya. Lalu setelah itu menembakkannya ke kabut putih di sebelah kiri. Dan begitu pisau baja ini menyentuh kabut putih, hawa dingin yang ekstrim segera menutupinya dengan lapisan kepingan es. Lalu tidak lama setelah itu pisau baja pun seketika pecah meledak menjadi beberapa keping. Kemudian suara ledakan ini tentu saja akan memicu pendengaran dari pria berjubah hitam yang tajam, sehingga dirinya pun bergerak sedikit dan tubuhnya dengan cepat melesat ke arah sumber suara. Lalu dirinya pun sampai di kabut putih, dan bagaimana mungkin pria berjubah hitam bisa menahan udara dingin yang bahkan tidak bisa dilawan oleh 3 api surgawi milik Xiao Yan. Pada kontak pertama ini udara dingin pun dengan cepat menyebar dan setengah dari tubuh pria berbaju hitam segera ditutupi dengan lapisan pelindung es yang tebal. Lalu tubuhnya pada saat ini benar-benar sangat kaku di dalam air. Kemudian mata Xiao Yan pun berbinar melihat hal ini dan Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Tentu Xiao Yan tidak membuang-buang waktu dan segera mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Lalu Doki segera ditransmisikan ke pedang surgawi dan mengenai punggung pria berjubah hitam ketika dilesatkan. Begitu pukulan ini berhasil mengenai si pria, saat ini Xiao Yan pun benar-benar sangat gembira dan menyerangnya tanpa ampun. Sedangkan pria berjubah hitam ini pun tidak dapat melakukan apapun untuk memblokir serangan Xiao Yan, sehingga dirinya pun segera menerima serangan mentah dari Xiao Yan ini dan segera melesat menuju ke kedalaman kolam. Lalu seluruh tubuhnya terlempar ke dalam kabut putih yang tebal dan menghilang. Kemudian darah yang memancar seketika memercik di kedalaman genangan merah di kolam ini. Sementara itu di sisi lain, meskipun Xiao Yan telah berhasil, namun Xiao Yan tidak berani ceroboh untuk kali ini, sehingga Xiao Yan pun kembali bersembunyi di bawah bayangan yang berada di dasar kolam. Tentu saja Xiao Yan masih tidak percaya jika serangan barusan bisa langsung membunuh Dodi yang setidaknya merupakan tahap akhir bintang 5, dan pemikiran Xiao Yan ini pun memang benar karena tidak lama sebuah raungan segera keluar dari kabut putih, lalu bilah tajam berwarna merah darah segera menembus air dan menutupi area beberapa meter jauhnya. Saat ini sosok pria berjubah hitam pun bergegas, namun pada saat ini sosoknya ditutupi oleh lapisan es tebal. Lalu retakan pun segera terjadi dan si pria akhirnya berhasil keluar setelah meledakkan es. Baru saja si pria berhasil melepaskan diri, sosok Xiao Yan pun kembali melintas dari bayang-bayang dengan senyum ganas. Xiao Yan pun dengan cepat mengayunkan pedang kuno api surgawi miliknya, sehingga pedang pun sekali lagi membentur dada si pria dengan keras dan sosoknya langsung tenggelam lagi memasuki kabut putih. Kemudian udara dingin yang ganas dengan cepat segera menyelimuti kaki dan tubuhnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sekali lagi mengayunkan pedang kuno api surgawinya dengan kejam dan menghempaskannya. Setelah terkena serangan kedua ini, pria berpakaian hitam itu pun menemukan kesedihan di dalam hatinya. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan melihat sebuah mayat yang mengambang yang ditutupi oleh lapisan es. Xiao Yan pun segera menghampiri pria berbaju hitam yang pada saat ini tampak terkulai tidak bernyawa. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam, akhirnya pria ini benar-benar telah bertemu dengan Tuhannya. Setelah itu Xiao Yan pun memperhatikan si pria berjubah hitam dan bergumam tidak heran bahwa dirinya benar-benar sangat kuat. Namun untungnya pukulan barusan adalah pukulan terakhir.
karena jika tidak maka Xiao Yan benar-benar akan mati di sini. Namun sayang sekali petunjuk identitas dari orang berjubah hitam ini terputus. Sementara itu adegan pun beralih ke Xiao Mansion di mana pada saat ini tubuh halus Zenni seketika bergetar. Wajah Zenni yang indah berkerut erat dan rasa sakit yang menyayat hati dari hatinya segera terasa. Menanggapi hal ini Nan Erming dan Ziying yang berada bersama Zenni buru-buru segera bertanya. Mereka bertanya apakah yang terjadi kepada Zenni. Zenni pun menggigit kampas rem supra balap Bapak sebelum akhirnya menunjuk ke suatu arah dengan jarinya. Zenni berkata bahwa di arah itu dalam perjalanan ke klan Yao sesuatu telah terjadi kepada Xiao Yan. Tentu saja berita itu pun seketika mengejutkan Nan Erming dan Ziying seperti sambaran petir di siang hari bolong. Kemudian Nan Erming pun segera berkata bahwa mereka harus segera memberitahu semua orang dan berangkat untuk menyelamatkan Tuan Muda Xiao Yan. Menanggapi perkataan tersebut Zenni pun berkata bahwa perjalanan ini terlalu jauh, bahkan indera Zenni sedikit kabur dan dirinya tidak tahu apakah masih terlambat atau tidak. Pada saat ini tidak ada waktu untuk memberitahu orang lain dan mereka bertiga harus bergegas ke sana. Akhirnya mereka bertiga pun segera membuat keputusan dan mereka terbang melintas langit rumah klan Xiao. Setelah itu adegan pun kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini Xiao Yan hanya bisa merasakan arus hangat melewati tubuhnya yang sakit. Mata Xiao Yan yang perlahan menyipit akhirnya perlahan-lahan segera terbuka. Xiao Yan yang keheranan pun bertanya-tanya bukankah di sini sebelumnya sangat dingin? Bahkan ketika Xiao Yan dilindungi oleh api surgawi Xiao Yan masih merasa sangat kedinginan. Terlebih lagi kekuatan dari api surgawi sangat berkurang ketika Xiao Yan terjatuh pingsan. Namun bagaimana mungkin pada saat ini di tempat ini ada sebuah kehangatan? Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan akan mati membeku di sini tetapi pada saat ini Xiao Yan sedikit pulih dari luka-lukanya. Xiao Yan pun segera melihat ke tubuhnya dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Karena Xiao Yan melihat baju besi yang pada saat ini mengisolasi perasaan dingin. Pada saat yang bersamaan udara dingin diubah menjadi energi murni dan perlahan-lahan dipindahkan ke tubuh Xiao Yan. Bahkan hal ini memiliki efek untuk menyembuhkan semua luka yang berada di tubuh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun bergumam bahwa ini adalah baju besi yang dibentuk secara spontan oleh roh hantu. Xiao Yan menyadari bahwa roh hantu sepertinya telah melindungi tuannya secara otomatis. Dan hal ini benar-benar sangat menakjubkan. Lalu jika Xiao Yan menyadari hal ini dari awal maka Xiao Yan bisa langsung menarik pria berbaju hitam itu untuk masuk ke dalam kabut putih dan bertarung. Jika begitu permasalahannya mungkin Xiao Yan tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera berdiri dan berpikir bahwa roh hantu adalah hal yang paling yin atau dingin di dunia ini. Xiao Yan pun segera menyadari bahwa sepertinya roh hantu akan bereaksi dengan udara yang benar-benar sangat dingin. Xiao Yan tersadar karena aura di sini benar-benar sangat yin, maka pasti tempat ini juga seharusnya menjadi tempat yang paling sangat yin atau dingin, dan tampaknya ini adalah berkah tersembunyi bagi Xiao Yan. Bahkan sepertinya keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat di milik Ziying yang telah diubah oleh Zhan Lao akhirnya bisa dilatih. Dengan begitu setelah berlatih keterampilan bertarung bayangan ini maka klan Xiao akan memiliki jenderal lainnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar gembira namun Xiao Yan segera menekan emosi di dalam hatinya. Xiao Yan kembali teringat misinya untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan dan Xiao Yan harus bergegas menuju ke klan Yao. Sehingga Xiao Yan pun memutuskan untuk segera naik dan berenang menuju ke arah permukaan air dengan sekuat tenaga. Setelah itu Xiao Yan pun berhasil keluar dari kolam dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk segera menuju ke arah klan Yao. Lalu setelah dua pengejaran yang mendebarkan ini Xiao Yan menjadi lebih berhati-hati di dalam perjalanan. Bahkan Xiao Yan mempertahankan tingkat kewaspadaan tertinggi dengan kekuatan spiritual siang dan malam. Namun pada saat yang bersamaan di sisi lain di sebuah aula yang dipenuhi dengan aroma obat. Saat ini terdengar sebuah raungan yang mengejutkan. Setelah itu sekelompok bayangan melarikan diri dari aula untuk mengejar menuju ke arah Xiao Yan. Namun dengan kecepatan Xiao Yan pada saat ini para pengejar pun benar-benar tertinggal jauh di belakang Xiao Yan.
Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah muncul di sebuah puncak bukit dengan tergesa-gesa. Pada saat ini Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya ketika melihat kompleks bangunan besar yang tidak jauh di hadapannya. Jadi diceritakan klan Yao dulunya adalah legenda yang ada di benua Dodi. Bahkan sebelum aula alkemis didirikan, klan Yao pernah terkenal di daratan karena kemampuan pemurnian obatnya yang kuat. Sehingga dengan begitu maka klan Yao benar-benar pernah berada di puncaknya. Namun akhirnya seiring berjalan waktu klan Yao pun meredup karena anggota klan Yao ini benar-benar terlalu sombong. Lalu berbekalkan banyak informasi mengenai klan Yao, Xiao membuat Yan pun pada saat ini segera berjalan menuju ke arah klan Yao. Setelah cukup lama berjalan, Xiao Yan pun melihat gerbang batu yang megah dan Xiao Yan melihat sekeliling. Xiao Yan menyadari bahwa pola bangunan dari klan Yao ini berbeda dari ras lain dan kekuatan lain di benua Dodi, karena semua bangunan ini terbuat dari batu, entah itu aula kuil makam ataupun prasasti besar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memperhatikan sekitar, sebuah suara kasar segera menyela pikiran Xiao Yan. Suara tersebut pun bertanya, siapakah orang yang berani masuk tanpa izin di wilayah klan Yao? Saat ini di hadapan Xiao Yan ada dua penjaga yang memegang tombak perunggu segera menyapu Xiao Yan dengan mata dingin. Pada saat ini Xiao Yan mengerti mengapa klan Yao runtuh di tengah-tengah kearoganan anggotanya. Apalagi Xiao Yan hanya berdiri di depan pintu, namun pada saat ini Xiao Yan ditodong oleh tombak. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya merasa sedikit lucu dan tersenyum. Sehingga salah seorang penjaga segera berkata bahwa orang ini benar-benar bertindak gila. Dirinya benar-benar tidak menjawab, namun pada saat ini si pria benar-benar tersenyum seperti meremehkan. Akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Xiao Yan datang untuk mengunjungi dan meminta petunjuk dari ketua klan Yao. Xiao Yan berharap kedua kakak laki-laki akan memberitahu kedatangan Xiao Yan ini. Kemudian seorang penjaga seketika mengerutkan kening dan mengayunkan tombaknya secara horizontal menghalangi jalan dari Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar nama Xiao Yan. Sementara itu penjaga lain segera melirik ke arah Xiao Yan dan berkata, apakah Xiao Yan berpikir tetua mereka akan menemuinya? Lalu yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan pergi dari sini dengan cepat. Pada saat ini Xiao Yan hanya bisa terdiam dan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyatakan bahwa Xiao Yan ini adalah selebgram Pargoi di benua Dodi. Sehingga Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya dengan tulus kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada ketua klan Yao, karena nyawa manusia pada saat ini dipertaruhkan. Sehingga Xiao Yan berharap kedua kakak laki-laki akan mengakomodasi Xiao Yan. Namun setelah penjelasan yang penuh ketulusan ini, justru salah seorang penjaga segera mendorong bahu Xiao Yan dan memerintahkannya untuk segera pergi. Namun saat tangan si penjaga ini hendak menyentuh Xiao Yan, tentu saja Babang Tamfan Xiao Yan pun segera menyebarkan kekuatan spiritualnya ke tanah. Sehingga bersamaan dengan itu Xiao Yan yang didorong pada saat ini benar-benar tidak bergerak. Tentu saja ekspresi penjaga pun seketika tertegun ketika dirinya mendorong lebih keras secara diam-diam. Karena tanpa diduga Xiao Yan masih tidak bergerak di bawah dorongan keras ini. Sehingga penjaga yang sedikit tidak berdaya di wajahnya pun segera tersenyum dan berkata, anak ini terlihat lembut, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa anak ini memiliki sedikit kekerasan. Dirinya pun segera mengeluarkan Dokido di bintang 4 tahap puncak yang seketika meledak. Dirinya pun mengedarkan Doki tersebut ke tangannya untuk memaksa bahu Xiao Yan mundur. Namun pada saat yang bersamaan serangan Doki ini seperti menemui batu granit sebelum akhirnya terpantul membuat si penjaga terpental mundur. Dirinya pun segera memandang Xiao Yan dengan heran di matanya dengan ketidakpercayaan. Sementara itu penjaga lainnya pada saat ini segera mengeluarkan Doki dan cakar segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Melihat cakar ini api surgawi pun segera melonjak dan melapisi pundak dari Xiao Yan. Sehingga cakar pun pada akhirnya segera mengenai bahu Xiao Yan. Namun pada saat ini si pria segera menyadari ada sesuatu yang salah.
si pria pun seketika menjerit ketika tangannya hangus oleh api dari pundak Xiao Yan. Dirinya pun dengan cepat menarik telapak tangannya, namun hal itu benar-benar sudah terlambat, karena nyala api sudah menyala di telapak tangannya dan aroma barbecue yang kaya meresap ke udara. Saat ini kedua penjaga itu pun seketika menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bahkan mereka pada saat ini benar-benar tidak lagi berani meremehkan kemampuan Xiao Yan. Lalu salah seorang penjaga pun segera bertanya, siapakah pria tersebut dan apakah nyala api yang barusan adalah api surgawi? Pada saat ini kedua pria itu terlihat lebih sopan berbicara kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan berpikir tampaknya dimanapun dirinya berada kekuatan adalah yang paling penting. Meskipun begitu Xiao Yan pun pada saat ini menekan emosi di dalam hatinya. Karena demi leluhurnya pada saat ini Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitasnya. Akhirnya Xiao Yan pun meminta tolong kepada mereka berdua untuk pergi dan memberikan informasi ini. Beritahukan pada ketua mereka bahwa Xiao Yan penguasa dari Xiao Mansion di kota Juxi yang merupakan sekutu dekat dari aliansi bisnis dan saudara angkat Kaisar Iblis. Pada saat ini akan mengunjungi tetua dari klan Yao. Tentu saja perkataan dari Xiao Yan ini seketika membuat kedua penjaga itu pun tiba-tiba kaku, lalu dirinya pun memandang ke arah Xiao Yan hampir tidak percaya dan bertanya, mungkinkah dirinya adalah Xiao Yan yang telah digosipkan selama beberapa tahun terakhir? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya tersenyum dan kedua penjaga itu pun benar-benar panik. Hal ini karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan yang terkenal ini benar-benar akan berdiri di hadapan mereka, apalagi sosok Xiao Yan benar-benar masih sangat muda dan sangat rendah hati. Selain itu pada saat ini dirinya benar-benar bepergian sendiri menuju ke klan Yao, namun tidak lama salah seorang penjaga pun segera bertanya, bagaimana cara Xiao Yan membuktikan bahwa dirinya benar-benar Xiao Yan yang terkenal? Jika Xiao Yan membuktikan identitasnya maka mereka akan mengajak Xiao Yan masuk. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini sedikit tercengang, karena bagaimana caranya Xiao Yan membuktikan identitasnya jika mereka tidak pernah bertemu dengan Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun terdiam untuk waktu yang lama hingga akhirnya salah seorang penjaga segera berkata, sepertinya sosok Xiao Yan ini adalah Xiao Yan palsu, karena tampaknya sosok Xiao Yan ini tidak bisa menunjukkan identitas aslinya dan hanya menggunakan nama orang lain. Jika begitu permasalahannya maka mereka tidak akan bisa mengizinkan Xiao Yan untuk masuk ke klan Yao kami. Waduh, inilah guys, efek menjadi epik abadi sehingga tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Namun tenang saja karena yang asli sudah pasti ada tato kadal buntung kayang.